Halo pemirsa IGTV, saya Demonik Syafia. Dan saya, Stephen Sandi. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-481. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Ya, betul sekali Demonik. Informasi yang kami rangkup mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, kampus Cengkareng, dan kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa IGTV, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi pada 14 Mei 2025 berlanjut pada sesi kedua dengan Promovendus Ahmad Apandi STMMSI. Sidang tersebut dilaksanakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang tersebut, Promovendus Ahmad Apandi berhasil mempertahankan disertasinya mengenai pengembangan metode pada image captioning berbahasa Indonesia berbasis Vision Transformer, Indobird, dan Big Bird. Seperti apa jalannya sidang tersebut? Berikut liputannya. Pada hari Rabu 14 Mei 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan sidang promosi Doktor Teknologi Informasi Promovendus Ahmad Apandi STMMSI. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma serta disiarkan melalui TV digital kanal UGTV atau bisa live streaming melalui ugtv.co.id. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan sidang yang dipimpin oleh Profesor Dr. Rernat Ahmad Beni Mutiara SSI Eskom selaku promotor. Promovendus Ahmad Apandi kemudian memaparkan disertasinya yang berjudul Pemodelan dan Pengembangan Metode pada Image Captioning berbahasa Indonesia berbasis Vision Transformer, Indobird, dan Big Bird. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode deskripsi gambar otomatis atau image captioning dalam bahasa Indonesia menggunakan pendekatan terkini berbasis kecerdasan buatan, khususnya model deep learning transformer yang telah disesuaikan dengan konteks lokal. Setelah pemaparan disertasi, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovendus terkait hasil penelitiannya. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagai tanggapan dan saran positif mengenai penelitian yang dilakukan oleh Promovendus. Iya, saya rasa seperti juga perjuangan siapapun ya yang ingin meraih gelar S3 itu selalu banyak tantangan dan cobaan. Misalnya kedisiplinan, waktu yang harus dialokasikan, karena di negara kita ini kan banyak urusan ya, dengan saudara, dengan famili, di kampus segala macam gitu. Nah, yang paling utama memang kendala waktu, kemampuan dalam menyediakan waktu dan secara disiplin mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua baru masalah substansi, masalah materi disertasinya. Tapi kalau masalah waktu dan kedisiplinan sudah bisa diatasi, masalah substansi itu relatif jauh lebih mudah karena ada promotor yang kami selalu siap untuk mendampingi dan mengarahkan. Penelitian ini menarik karena dia mencoba untuk membuat kalimat dari gambar. Biasanya kita kan dapat gambar nih, ini gambarnya tentang apa nih? Kan kesulitan merumuskannya. Nah, Mas Apandi ini berhasil merumuskan, membuatkan kalimat untuk gambar yang diberikan. Nah, karena variasi gambar itu sangat banyak sekali, dibatasi dulu ini sebagai langkah awal ya, membuat kalimat untuk gambar
orang dan hewan itu juga terbatas di luar ruangan, khususnya di taman gitu. Nah ini pengembangannya sangat banyak. Gambar kan aneka rupa, gambar di jalanan, gambar di lapangan, gambar di udara, gambar doa, macam-macam begitu. Nah ini pengembangan berikutnya banyak sekali yang akan sangat banyak membantu dalam kehidupan manusia nanti ya, khususnya dalam penelitian maupun di dunia industri yang mereka membutuhkan ini gambar apa nih, gambar apa gitu. Jadi ketika mau melakukan pengawasan manufaktur katakan mobilnya sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum dan segala macam itu bisa menggunakan teknik yang dilakukan oleh Apandi ini. Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi bahasa alami dan fisik komputer di Indonesia, khususnya dalam aplikasi pemrosesan teks dan gambar untuk kepentingan media digital, edukasi, dan teknologi informasi. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan berbasis bahasa Indonesia yang lebih akurat dan adaptif. Promotor menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi dan ketekunan Promovendus dalam menyelesaikan studi doktoralnya. Meskipun menghadapi tantangan teknis dalam pemodelan dan pelatihan sistem AI berskala besar, Promovendus berhasil menunjukkan komitmen tinggi hingga berhasil mencapai tahap promosi doktor ini. Baik, latar belakang dari penelitian yang dilakukan bahwa memang untuk penelitian mengenai image captioning berbahasa Indonesia masih sangat minim sekali yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga perlu pengembangan penelitian mengenai image captioning berbahasa Indonesia. Selain itu juga yang kita ketahui bahwa untuk teknologi untuk menghasilkan sebuah teks itu terus berkembang, sehingga untuk mengintegrasikan antara metode yang sudah dilakukan dengan metode terbaru perlu pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu pengembangan mengenai image captioning terus bisa dikembangkan, seperti itu. Untuk hasil penelitian sendiri, karena ini adalah beberapa metode yang dilakukan uji coba, untuk metode yang dikembangkan sendiri mendapatkan tingkat akurasi nilai yang lebih tinggi dibandingkan metode-metode yang sebelumnya. Untuk hasil dari penelitian image captioning sendiri, yang pertama adalah untuk pengembangan pada ilmu mengenai computer vision dan NLP. Kemudian untuk penggunanya sendiri bisa dikembangkan dan bisa digunakan juga untuk e-commerce, kemudian bisa juga untuk konten digital, sehingga untuk memudahkan otomatisasi gambar menghasilkan sebuah deskripsi. Sidang terbuka promosi doktor ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong kemajuan riset dan inovasi di bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Semoga hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan serta memberi manfaat luas bagi pengembangan teknologi lokal dan internasional. Ya, dari aku pribadi sebagai istri dan anak-anak juga terutama, yang pertama doa mungkin ya. Yang kedua ya support secara dukungan motivasi seperti itu. Terutama saya mau berterima kasih pada Universitas Gunadarma yang sudah memberikan beasiswa S3 pada suami saya, dan selama prosesnya juga promotor, kopromotor gitu ya. Terima kasih sudah menemani, membimbing sampai tahap ini sidang terbuka. Terima kasih. Sebagai penutup, kegiatan sidang terbuka diakhiri dengan sesi doa dan foto bersama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Kusyuki Agamane beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa GTV, pada 17 Mei 2025,
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma telah melaksanakan seminar bela negara dengan tema Empowering Youth the Role of Digital Literacy Era. Seminar ini dilaksanakan di Auditorium Kampus D, Universitas Gunadarma. Seminar ini diharapkan dapat mengedukasi mahasiswa agar lebih melek digital, serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk diri sendiri maupun untuk bangsa. Seperti apa jalannya seminar tersebut? Berikut liputannya. Pada Sabtu 17 Mei 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma menyelenggarakan seminar bela negara yang bertepatan di Auditorium Kampus D Universitas Gunadarma. Pada tahun ini, seminar bela negara mengusung tema Empowering Literacy in Thought and Creativity Era, dengan tujuan untuk mengedukasi agar semakin banyak individu yang memahami dan memanfaatkan potensi digital demi kemajuan pribadi dan negara. Acara yang merupakan program kerja tahunan dari BEM Fakultas Psikologi yang baru dilaksanakan secara offline ini berupa talk show yang menghadirkan dua narasumber yakni Dimas Alwin Haryono SPSI selaku konselor psikologi dan konten kreator dan Meiti Ariyanti STP MPSI psikolog sebagai psikolog dan praktisi akademis. Acara ini kemudian dibuka dengan hikmat oleh MC dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu psikologi. Setelah itu terdapat sambutan-sambutan yang terdiri dari Ketua Pelaksana yakni Sarah Maghfirah, Wakil Ketua BEM Firanti Zahra Syafirah. Halo, perkenalkan aku Sarah Maghfirah sebagai Ketua Pelaksana Seminar Bela Negara tahun 2025. Pada tahun ini kita mengusung tema Empowering Youth the Role of Digital Literacy Era. Sebetulnya untuk tujuan dari Seminar Bela Negara ini sendiri pastinya kita pengen mengedukasi ya untuk masyarakat luas, mahasiswa terkhususkannya supaya lebih melek nih kalau di era digital ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil dan juga tetap peluang tersebut bisa membanggakan negara kita sendiri, itu sendiri sih bentuk sebagai rasa cinta tanah air kita di era digitalisasi. Jadi sebetulnya kalau untuk Seminar Bela Negara ini itu adalah rutin setiap tahun-tahun sebelumnya sudah jadi proker tahunan ya, permintaan khusus dari kampus, dari Universitas Gunadarma. Namun di tahun ini baru kembali terwujud secara offline, tahun-tahun sebelumnya terlaksana secara online. Memasuki acara inti talk show dipandu oleh moderator yakni Hadis Nur. Dengan dua narasumber spesial yakni Dimas Alwin Haryono SPSI dan juga Meiti Ariyanti STP MPSI Psikolog dengan sesi pemaparan materi yang berlangsung kurang lebih 1 jam. Para peserta sangat antusias dan memperhatikan sesi talk show tersebut. Setelah itu moderator memandu Q&A yang diikuti oleh para peserta. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Alvin Ramadan Effendi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri. Oke, perkenalkan nama saya Raja Tarabiendra, saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Teknologi Industri. Oke, jadi saya juga tadi datang juga dan saya sangat memperhatikan juga ya Saudara Jata ya. Mungkin Seminar Bela Negara ini juga sangat berguna juga karena itu juga salah satu bentuk dampak juga dengan kejahatan digital seperti apa, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menghadapinya. Jadi mungkin memang sangat diperuntukkan banget untuk mahasiswa-mahasiswa kayak kita. Karena juga kan kita juga nggak tahu nih nanti kalau digital seperti apa, hoax kayak gimana, kejahatan kriminal seperti apa. Jadi mungkin dengan adanya Seminar Bela Negara ini sangat berpengaruh juga bagi kehidupan kita di sehari-harinya. Mau nambahin juga mungkin ini kayak bagus juga untuk kehidupan kita ke depannya, karena kan negara kita lagi nggak baik-baik aja nih ya. Nanti dengan adanya seminar ini, jadi mereka semua tuh paham ya kalau negara kita lagi nggak baik-baik aja, biar mereka tuh aware sama sekitar politik kita aja gitu. Seminar Bela Negara 2025 ditutup dengan plakat kepada narasumber serta foto bersama. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Vini Faliza bersama dengan tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Halo Halo Movie Movie Enthusiast, Enthusiast. kembali lagi bersama saya Mina Dinda. Dan saya Bill Michael. Dan di segmen review film kali ini kita akan membahas salah satu drama Korea yang paling ditunggu-tunggu selama 3 tahun dan akhirnya resmi tayang di Netflix pada tanggal 25 April 2025 lalu. Yap, drama itu berjudul Weak Hero Class Season 2. Lanjutan dari kisah Yoon Si Eun yang diperankan oleh Park Ji Hoon, seorang siswa pintar tapi tertutup yang pernah mengalami kegagalan melindungi temannya di sekolah lama. Setelah peristiwa traumatis tersebut, Yoon Si Eun pindah ke SMA Yunjang dengan tekad untuk hidup tenang, tetapi dunia tidak semudah itu bagi seorang weak hero seperti dia. Di sekolah baru, Si Eun kembali terlibat di dunia penuh kekerasan, perundungan dan konflik antara siswa. Tapi kali ini dia tidak ingin mengulang kesalahan lamanya. Akting dari Park Ji Hoon kembali memukau, ditambah dengan karakter baru yang mengguncang, seperti Park Hoo Min yang diperankan oleh Ryun, Seo Joon Tae yang diperankan oleh Cho Min Young, dan Gum Sung Jae yang diperankan oleh Lee Jun Young. Disutradarai oleh Yoon So Min dan diadaptasi dari webtoon terkenal karya Seopas, Weak Hero Class 2, menjadi drama yang bukan cuma tentang aksi, tapi juga menyuguhkan perjuangan emosional, persahabatan yang rumit, dan tekanan mental yang dihadapi remaja masa kini. Visual yang sinematik, warna yang gelap dan padat, serta penggarapan cerita yang rapat membuat penonton juga merasa terlibat secara emosional. Penampilan Park Ji Hoon sebagai Yoon Si Eun disebut-sebut sebagai salah satu performa akting terbaiknya dengan emosi yang dalam dan kontrol mimik wajah yang memukau. Sejak penayangan perdana di Netflix, drama ini langsung masuk ke dalam daftar top 10 global. Jadi gimana? Siap mengikuti kembali perjuangan Yoon Si Eun dan menyelami luka-luka yang belum sembuh di dunia remaja? Film ini cocok untuk kalian yang suka dengan alur cerita yang penuh tekanan dan pertarungan para remaja. Dan sekian review film kali ini, saya Atina Dinda. Dan saya Bill Michael. Sampai jumpa di segmen review film selanjutnya, Movie Enthusiast. Baik pemirsa, berakhir sudah info kampus untuk episode ke-481. Saya Demonik Syafia. Dan saya, Stephen Sandi, beserta tim info kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih. Dan sampai jumpa.